Ya, dalam sepekan terakhir viral di media sosial sejumlah turis asing bikin ulah dan onar dan ini serta meresahkan tentunya bagi para warga. Perilaku mereka meresahkan tak hanya mengganggu warga sekitar, namun juga meresahkan bagi pelaku pariwisata. Bagaimana kemudian pengawasan serta penanganannya sudah bersama kami, staf ahli bidang manajemen krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fajar Hutomo. Pak Fajar, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Terima kasih sudah hadir ke studio. Sama-sama. Dan kemudian yang kedua melalui sambungan Zoom adalah Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Azril Az-Zahari. Pak Azril, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, salam sehat. Salam sehat, semangat. Pak Azril dan tentunya Pak Fajar. Saya akan ke Pak Fajar terlebih dahulu. Kemudian ini sudah kesekian kalinya di Bali, kemudian banyak sekali aksi yang cukup meresahkan sampai mereka bekerja ilegal, beberapa informasinya. Kenapa kemudian rasanya harus viral terlebih dahulu baru otoritas mengetahui begitu seperti yang terjadi di Ijen? Bagaimana kemudian pengawasan otoritas apalagi dari Kementerian Pariwisata? Ya, yang pertama tentunya kalau pertanyaannya kenapa kok viral dulu baru itu? Ya barangkali hari ini dengan kemudahan teknologi maka apa yang kita rekam menjadi lebih cepat lah, maksudnya lebih gampang diunggah gitu ya. Tetapi sebenarnya bukan kemudian pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan itu atau lambat atau lalai dalam hal itu ya. Nah dalam konteks wisatawan mancanegara tentunya di sini bukan hanya Kemenparekraf karena hal tentang wisatawan mancanegara ini banyak pemangku kepentingan. Ya. Ada keimigrasian tentunya. Ketika terjadi hal-hal yang seperti sekarang sedang viral itu, yang pertama adalah terkait dengan keimigrasiannya. Ya, ketika ada pelanggaran bisa jadi ada pelanggaran keimigrasian. Nah itu tentunya tindak lanjutnya adalah dari otoritas yang terkait. Kemudian terkait dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban, tentu di sini ranahnya adalah kepolisian, gitu ya. Dan kemudian terkait dengan beberapa pemberitaan mengenai wisatawan mancanegara yang kemudian menyalahgunakan izin visanya. Yang pertama ada penyalahgunaan izin visa itu sendiri. Yang kedua tentunya terkait dengan izin usaha. Ya, ketika dia melakukan itu kan juga ada dalam hal ini pemerintah daerah yang memang kemudian harus menindaklanjuti. Pak Fajar, pertanyaannya berarti begini, ketika hari ini kita tentu sudah tidak PPKM, pelonggaran pengetatan akibat COVID-19, apakah kemudian soal sosialisasi, edukasi kepada WNA yang masuk terkait dengan budaya, value lokal kita itu tidak kemudian tersampaikan dengan baik? Akhirnya mereka ya semaunya aja. Gitu. Ya, itu memang satu hal yang menjadi PR bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Nah, terkait dengan Bali yang kemudian marak itu, sebenarnya kemarin tanggal 8 Maret dipimpin oleh Gubernur Bali juga sudah dilakukan rapat begitu lintas kementerian, jadi rapat gabungan lintas Satker yang menangani itu dari pemerintah daerah sendiri, kemudian Dirjen Imigrasi, Kumham maksudnya, kemudian kepolisian daerah. Nah, salah satu poin dari kesepakatan itu adalah memang kemudian ke depan kita akan lebih intensifkan lagi info-info terkait dengan do and don'ts lah gitu ya. Do and don'ts yang harus diperhatikan oleh para wisatawan ini. Dan tentunya kita bukan hanya dari pihak pemerintah tetapi juga dari asosiasi pariwisata. Ada GIPI, ada Bali Tourism Board, dan juga kemudian kita juga tentunya akan meminta koordinasi juga dengan perwakilan dari negara-negara sahabat, terutama yang memang warganya itu mendominasi kunjungan ke Bali. Jumlah wisatawannya banyak begitu ya. Baik. Saya akan juga bertanya kepada Pak Azril begitu. Pak Azril, bagaimana kalau kita lihat dari perspektif asosiasi pengusaha atau usaha pariwisatanya, bagaimana kemudian juga apakah hal soal value nilai lokal itu tidak tersampaikan dengan baik, utamanya untuk wisatawan asing begitu Pak Azril? Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Bram sama Pak Fajar nih. Apa kabar? Selamat ketemu lagi. Saya mungkin melihat ke belakang ya, karena peristiwa ini kan baru terjadi belakangan-belakangan saja ataupun
juga, tapi kalau dulu-dulu kan tidak pernah atau jarang sama sekali kita mendengar peristiwa ini. Kalau kita lihat lagi bahwa pariwisata itu, paradigma pariwisata itu kan sudah bergeser, Pak. Dulu itu namanya mass tourism, itu sebelum tahun 1980. Ya, disitulah kita selalu mengejar volume, banyaknya wisatawan itu sendiri. Yeah. Kemudian 80 sampai tahun 2000 terjadilah alternatif tourism yang kita sebut juga mulai mencari bentuknya, dan 2000 sampai 2020 menjadi quality tourism. Tetapi dengan adanya suatu pandemik itu berubah menjadi customized tourism. Nah, inilah saya mencoba kepada mass tourism. Kenapa kita masih juga melihat bahwa ini sebelum tahun 80 lah di dunia, yaitu volume, jumlah wisatawannya yang kita ingin. Nah, kita ingin biar kurang wisatawan, tapi length of stay-nya yang lebih lama. Jadi lama tinggal di Indonesia-nya akan lebih lama. Kemudian spend of money-nya akan lebih lama. Dia banyak membelanjakannya. Nah, jadi itu akan lebih bagus daripada kita harus mengejar jumlah. Karena di dunia itu tidak mengejar jumlah lagi. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa beberapa waktu yang lalu sudah terjadi juga para backpacker dari suatu negara, tidak sebut negaranya, ramai di Indonesia, terjadilah kriminalitas. Nah, jadi gara-gara kita memudahkan bebas visa, kemudian kemudahan visa dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi biangnya. Jadi artinya kita tidak resiprokal. Mereka masuk ke Indonesia, tapi kita kalau ke negara dia tetap berlaku ketat sekali. Nah, inilah yang saya bilang terjadilah kita karena mengejar jumlah wisatawan tadi. Nah, dengan demikian wisatawan yang datang itu level medium yang ke bawah, harusnya medium yang ke atas. Nah, dengan demikian ada lagi suatu bentuk visa lagi oleh pemerintah, nah, yaitu adanya visa yang 5 tahun. Kemudian ada visa yang bisa tinggal 10 tahun. Nah, tetapi ini harusnya dia 5 tahun itu membawa uang, bukan jaminan. Kalau jaminan bukan, harusnya dia membawa uang untuk investasi ke Indonesia sehingga dia menjadi investor. Nah, ini yang harusnya. Nah, dasar-dasar inilah akhirnya terjadi ya tadi tindak pidana sekali tadi ya, banyak masalah sosial baru begitu ya, Pak? Masalah sosial dan juga hukum. Bukan hanya sosial, tapi hukum baru juga akan terjadi. Di mana kalau wisatawannya yang medium ke atas, nah itu tidak akan terjadi. Mereka mematuhi sekali standar-standar yang berlaku sebagai wisatawan. Baik. Nah, ini yang barangkali kita harus perhatikan lagi aturan-aturan ini, atau kita reevaluasi lagi nih Pak Fajar. Baik. Bahwa datangnya visa tadi itu tidak begitu royal kita dengan bebas visa, karena kita harus ada resiprokal. Dan tadi visa 5 tahun 10 tahun juga harus dievaluasi, itu harus membawa uang ke Indonesia. Sehingga tidak sembarang orang akan terjadi sosial maupun tidak pidana, Pak Mas Fajar. Baik, kita akan konfirmasi ke Pak Fajar. Ada perpindahan paradigma begitu ya. Bagaimana kemudian jangan-jangan stakeholder, kemudian masyarakat lokal itu juga belum memahami soal perpindahan paradigma perspektif tadi, begitu Pak Fajar? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Azril tadi. Ya. Pariwisata kita pun hari ini sedang bergerak dan mendorong ke arah sustainable and quality tourism seperti yang tadi disampaikan. Bahwa pariwisata itu tidak seharusnya hanya bicara tentang jumlah wisatawan mancanegara. Ini juga menjadi pemikiran kita. Ketika pandemi sudah berakhir, kemudian kan memang muncul euforia. Orang kembali melakukan perjalanan gitu ya, dan kita sendiri juga kemudian setelah 2 tahun stop boleh dibilang begitu, kita ada keinginan untuk kembali ke angka sebelum pandemi gitu kan, atau bahkan melebihi begitu ya, bahkan melebihi hanya gitu. Tetapi memang ke depan saya sepakat dan itu juga sudah menjadi program dari pengembangan kepariwisataan di Indonesia oleh Kemenparekraf, bahwa kita bukan hanya bicara tentang jumlah, tetapi juga tadi quality. Apa itu quality? Length of stay-nya dari wisatawan ini. Nah, tentunya kemudian PR-nya adalah bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata, ketika bicara ingin memperpanjang length of stay, maka PR kita adalah bagaimana kita membuat travel pattern dari wisata itu, atraksi-atraksinya, gitu kan ya. Lalu average spending per arrival-nya yang harus ditingkatkan. Berarti kita bicara produk.
kan mereka berarti harus kita dorong untuk beli sesuatu gitu kan, bukan hanya hotelnya, bukan hanya makanannya, tetapi juga mungkin yang lain-lain, atraksinya, tontonannya, atau sesuatu yang bisa dibawa pulang, oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah ini memang kita akan ke arah itu. Dan ada satu hal lagi sebenarnya selain pemangku kepentingan dari sisi supply, ini wisatawan ini juga harus kita juga mensosialisasikan yang namanya responsible tourism. Artinya, itu kepada pihak wisatawan atau kemudian stakeholder dan warga lokal? Seluruhnya begitu seluruhnya ya? Tentunya kan. Tadi, ketika kemudian hari ini kita melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku yang tidak tepat gitu ya dari wisatawan itu, tentunya terkait dengan bagaimana tanggung jawab atau etika mereka sebagai pendatang gitu ya, tamu datang ke suatu tempat. Nah ini tentunya kan dua sisi ya, masyarakat lokalnya sendiri, kemudian juga ada perilaku dan etika, dan kita berusaha menjaga itu. Kalau bicara Bali, kita tahu masyarakat Bali itu sedemikian welcome-nya gitu ya terhadap orang asing. Tetapi kemudian tentunya kita juga akan meminta kepada para wisatawan ini untuk punya perilaku etika yang memang harus menghormati adat istiadat setempat. Dan itu juga sudah jadi program dari UNWTO. Dan harapannya tentu ada keterlibatan masyarakat, perangkat lokal begitu ya, perangkat warga lokal untuk kemudian mendorong itu agar kemudian termasuk sampai. Media juga. Betul. Baik, oke. Terakhir kepada Pak Azril. Pak Azril, kira-kira seberapa optimis dan seberapa panjang kemudian waktu yang dibutuhkan agar perubahan paradigma, perubahan perspektif tadi bisa tersampaikan dan juga dipahami paling tidak oleh stakeholder dan juga warga lokal. Singkat saja terakhir, Pak Azril. Ya, itu harus segera. Harusnya kan sejak dulu kita sudah. Tadi sampaikan Pak Fajar, yang disebut terjadi perubahan itu termasuk juga responsible tourism tadi, Pak. Jadi mulai dari lingkungan, jadi ada ekosistem kita juga, itu juga harus diperhatikan. Jadi ada yang biotik, abiotik maupun manusia dan peradabannya. Nah ini sudah ada, jadi turis juga sekarang itu di luar negeri itu sudah memahami hal tersebut, dia sudah bergeser, makanya dia pada customized tourism itu sudah pada personalize ya, kemudian pribadi, kemudian dia localize, ingin melihat lokal yang ada di sana, dan dia small size, tidak akan mau pada jumlah yang besar. Dia mau yang kecil-kecil. Nah itu sudah bergeser. Jadi perilaku wisatawan itu juga sudah bergeser sebenarnya di dunia. Nah Indonesia apakah mau menampung level yang ke bawah atau masih menampung atau kita tetap aja medium ke atas sehingga pariwisata ini terjaga. Karena di luar negeri juga itu sudah berjalan sudah lama. Baik, berarti artinya PR-nya di kita juga begitu ya? Betul. Jadi apakah tetap kita mau jumlah? Volume. Jadi kalau saya to volume, from volume to values. Baik. Nah ini harus segera. Baik Pak Azril. Dan kapan waktunya? Ya terlambat. Jadi harus sudah kita laksanakan segera. Dan masyarakat semua stakeholder sudah tahu semua. Baik, nah Pak Azril. sekarang masalahnya kita program policy kebijakan kita saja yang kita harus perhatikan. Terima kasih, Mas Oke, Bram. kita tunggu akan seperti apa kemudian apalagi dari Kemenparekraf tentunya dan sejumlah stakeholder lainnya. Terima kasih atas waktu Anda Pak Azril Az-Zahari, Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, dan juga Pak Fajar Utomo, staf ahli bidang manajemen krisis Kemenparekraf, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-bapak sekalian. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih.